Oke, selamat pagi siswa kelas 12. Kita akan melanjutkan. Kalau minggu lalu saya sudah menerangkan atau pertemuan sebelumnya menerangkan tentang definisi dari peluang. Nah, kita akan melanjutkan dengan materi berikutnya. Peluang itu dari yang pertama, yaitu adalah tentang kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu apa? Jadi nanti kita sedikit banyak akan berbicara apa yang dimaksud dengan kaidah pencacahan dan bagaimana caranya mengerjakan atau melaksanakan kaidah pencacahan. Oke. Yang dimaksud dengan kaidah pencacahan, nah itu ya, itu adalah banyaknya cara yang mungkin terjadi suatu peristiwa. Nah, dari kalau peristiwa hujan misalnya, berapa cara coba terjadinya, ya kan? Atau peristiwa pemilihan ketua kelas, nah ada berapa cara, ya kan? Misalnya 30 siswa dipilih jadi ketua kelas, ada berapa cara biar 30 siswa itu memiliki peluang yang sama. Nah, itu adalah ranahnya kaidah pencacahan, ya. Nah, dalam kaidah pencacahan itu ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu atau A itu adalah kaidah atau aturan pengisian tempat. Yang kedua adalah permutasi. Yang ketiga adalah kombinasi. Secara umum dari atas ke bawah itu adalah kalau kaidah atau aturan pengisian tempat itu aturannya paling sedikit, lebih bebas. Nah, jika aturannya kita tambahi sedikit, maka masuk ke permutasi. Kalau aturannya lebih diperketat lagi, maka masuk ke ranah kombinasi. Jadi kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi itu urutannya seperti itu. Jadi yang aturannya paling sedikit adalah menggunakan kaidah pencacahan atau aturan pengisian tempat. Sedangkan kalau mau aturan yang lebih ketat sedikit, maka pakai permutasi. Nah, aturan yang paling ketat akan dilakukan di namanya kombinasi. Jadi kita akan belajar hari ini kaidah pencacahan yang metodenya adalah pengisian tempat. Jadi untuk yang permutasi dan kombinasi akan saya ajarkan pada pertemuan berikutnya. Sehingga kita lebih konsen di pengisian tempat dulu, pengisian tempat kita sudah mengerti, baru masuk ke permutasi. Permutasi sudah mengerti, baru masuk kombinasi. Sehingga kalau ada suatu persoalan atau permasalahan atau suatu peristiwa yang harus kita hitung caranya terjadi, kita bisa menentukan apakah ini menggunakan pengisian tempat, ataukah menggunakan permutasi, ataukah menggunakan kombinasi. Oke, kita lanjutkan dengan materi yang kaidah pencacahan tadi. Yang pertama itu adalah pengisian tempat. Ya, jadi kaidah pengisian tempat atau aturan pengisian tempat. Nah, dalam kaidah pencacahan ini, maka kita harus tahu tempat yang mau kita isi berapa, ya kan? Atau fasilitas yang kita dapatkan apa saja. Misalnya kita mau masuk ke rumah, sudah tahu alamatnya, ya kan? Syukur-syukur tahu di rumah yang kalian datang itu satu deret ada berapa rumah, sehingga kalian bisa mengetahui oh deret keberapa rumahnya teman saya dan sebagainya, ya. Jadi kaidah pencacahan pengisian tempat itu jika terdapat n tempat harus diisi dengan caranya. Nah, maka tempat pertama dapat diisi dengan K1 cara. Tempat kedua dapat diisi dengan K2 cara. Ini hanya membedakan. Jadi cara pertama, cara kedua, cara ketiga, dan seterusnya. Nah, sampai berapa kalian punya. Ya kan? Kalau tempatnya 5 ya berarti bisa menggunakan 5 cara. Ya kan? Nah, ini lebih gampangnya, ini secara teori aja. Jadi lebih gampangnya kalau ada contoh. Jadi lebih tahu pasti gimana caranya mengerjakan dengan
kaidah pengisian tempat. Ya, kalau ada 5 tempat, berarti ada K ini tergantung anggotanya. Nah, sekarang saya kasih contoh biar lebih gampang, lebih mengerti, ya kan? Nah, ini contoh, seorang ingin membuat plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka. Jadi 4 angka kan biasa kan, 4 angka. Nah, sementara yang tersedia hanya angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Nah, kita tahu ini syaratnya apa? Oh, syaratnya tidak boleh angka yang sama. Jadi tidak boleh angka kembar 1111. Nanti kalau ada angka kembar beda lagi ceritanya. Nah, sementara kita menggunakan yang tidak boleh sama. Nah, kan? Contoh 1 2 3 4. Nah, terus dari situ 1 2 3 5 dan seterusnya. Nah, berapa banyak plat nomor yang dapat kita buat? Nah, kita bisa menggunakan cara manual. Misalnya kalian urutkan aja angka itu terus kalian buat sampai selesai, ya kan? Tapi itu akan kelamaan. Maka kita bisa menggunakan cara dengan menggunakan kaidah pengisian tempat untuk mempermudah menjawab berapa banyak atau berapa banyak cara plat nomor bisa dibuat atau berapa banyak kombinasi angka. Nah, sebenarnya bukan kombinasi ya. Bermacam-macam angka yang bisa kita buat. Nah, kalau kombinasi itu kan bahasanya beda lagi nanti di materi ketiga, ya kan? Nah, oke. Nah, untuk menyelesaikan tadi, kita harus menjawabnya dengan cara kita memberi tempat kosong. Tadi ada berapa angka yang mau kita buat? Berapa tempat yang tersedia? Oh, 4. Maka kita buat 4 buah kotak kosong A, B, C, D. Nah, dengan sebab nanti kan kita pakai aslinya kan pakai nomor. Jadi jangan biar tidak rancu. Bukan kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, tapi nanti karena yang dimasukkan angka maka bolehlah kita pakai huruf. Nah, kotaknya seperti ini. Nah, nanti kita isi angka di sini. Berapa cara di kotak pertama itu? Ya. Oke, nah kotak A dapat diisi dengan angka berapa? Nah, tentu semua angka boleh, ya kan? Kalau kita punya 5 angka berarti ada 5 cara. Kalau punya 10 angka, kita bisa pakai 10 angka. Nah, tergantung angkanya ada berapa tersedia, ya kan? Nah, sehingga kotak di A ini ada 5 cara. 5 cara itu berapa saja ya? Bisa angka 1, bisa angka 2, bisa angka 3, bisa angka 4, bisa angka 5. Jadi ada 5 cara, ya kan? Nah, 5 cara kan 5. Nanti semua ada 5. Oke. Setelah kotak pertama sudah terisi, entah itu dengan angka 1, entah angka 2, ataupun 5, tapi yang pasti ada 5 cara nanti. Setelah kotak pertama atau kotak A itu sudah terisi, maka kita buat kotak B. Kotak B tinggal berapa angka yang tersisa? Nah, kalau angkanya ada 5, sudah kita pakai 1 kan, berarti ada 4, sisanya ada 4. Sehingga kotak A-nya tadi 5, maka kotak B-nya tinggal 4 saja. Ya kan? Nanti kotak C dan D juga akan mengikuti. Berapa angka yang tersedia? Jadi saya ulang. Kalau kotak yang A itu sudah diisi dengan 5 cara atau bisa diisi dengan 5 angka yang ada, maka kotak kedua bisa dengan angka 4 angka yang tersisa. Ya kan? Nanti seterusnya akan berkurang satu lagi dan seterusnya sampai angka tempatnya terisi semua. Nah, kotak C sekarang, ya kan? Karena sudah dipakai 2, berarti tinggal 3. Tinggal 3 cara ya. Jadi A-nya sudah 5 cara, B-nya 4 cara, C-nya tinggal 3 cara. Begitu juga dengan kotak D. Kurangi lagi 1, ya kan? Sehingga tinggal 2 cara. Nah, sehingga kotak A itu 5 cara, kotak B 4 cara, kotak C 3 cara, kotak D 2 cara. Entah angkanya berapa, yang pasti ada 2 cara.
Nah, bagaimana caranya menghitung tadi, ya kan? Nah, karena sudah kita isi semua, maka polisi itu dapat membuat plat nomor kendaraan sebanyak 5 kali 4 kali 3 kali 2. Ada 120 plat nomor kendaraan dengan tidak boleh angka yang sama dipakai. Ya kan? Nah, mudah-mudahan mengerti caranya. Ya kan? Nah, ya, jadi kalau menggunakan tadi maka pengisian tempat itu adalah perkalian. Ya kan? Dapat disimpulkan dari persoalan pertama dengan A cara, soalan kedua dengan B cara, maka persoalan pertama dan kedua dapat diselesaikan dengan A kali B. Kalau persoalannya ada 3, ya A kali B kali C cara. Kalau persoalannya ada 5, ya A kali B kali C kali D kali E cara. Oke, bagaimana kalau misalnya soalnya kita balik. Jadi kalau soal pertama tadi kan angkanya tidak boleh sama. Nah, sementara kita tahu kan banyak nomor cantik, ya kan? Nah, maka seorang ingin membuat plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka. Sama kan? Dan angkanya juga sama tersedia. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan dalam plat nomor itu boleh ada angka yang sama, jadi angka kembar. 1, 1, 1, 1 atau 12, 12 ya. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Nah, kalau kasusnya seperti ini, cara pengerjaannya dengan menggunakan pengisian tempat ya sama. Kita sediakan ada 4 kotak. Nah, jadi penyajiannya sama dengan tadi. Kita buat kotaknya, ya kan, ada 4. Sebab angkanya ada 4 yang harus kita isikan dan boleh sama. Oke, nah, maka kotak pertama dapat diisi dengan 5 cara, ya kan? Kotak kedua berapa cara? Nah, sama 5, ya kan? Maka akan kotak ke C dan D pun akan diisi dengan 5 cara karena angkanya boleh sama. Nah, kalau kita isikan semuanya berarti ada 5 cara. Kotak A juga 5 cara, kotak B 5 cara, kotak C 5 cara, kotak D 5 cara. Sehingga akan terjadi atau bisa dibuat 625 plat nomor. Nah, tadi kalau yang tidak boleh kembar tadi, tidak boleh sama tadi hanya berapa? 120 plat nomor. Sekarang bisa menjadi 625. Nah, beda kan? Jadi kalau ada angka kembar bisa banyak plat nomornya. Kalau angkanya tidak boleh kembar lebih sedikit. Nah, itu salah satu cara dalam mencari cara tadi dengan menggunakan kaidah pengisian tempat. Jadi kita buat tempatnya dulu, kita isikan. Gimana? Nah, kan? Itu contoh hanya ada 5 angka. Sementara kita tahu angka itu ada berapa? Ada 10 kan? Dari 0 sampai 9. Ya kan? Bukan 9 angka tapi 10. Karena apa? Ada 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9 itu 10 angka. Nah, kalau 10 angka boleh angka kembar berapa ya? 10 kali 10 kali 10 kali 10. 100 kali 100. 10.000, ya kan? Jadi kalau seandainya semua kendaraan itu menggunakan 4 angka, ya kan? 4 angka. Berarti satu kali menghabiskan seri nomor kendaraan itu ada berapa? 10.000 kendaraan, entah itu sepeda motor, entah itu mobil, ya kan? Karena kita tahu sendiri kalau motor itu kodenya di depan berapa angkanya, ya kan? Hanya 2, 3, 4, 5 dan 6 ya, kalau salah. Sisanya kan untuk mobil, ya kan? Nah, sedangkan ada yang juga yang hanya 3 angka, nomor khusus kan, nomor khususnya 3 angka, lebih beda lagi. Jadi minimal salah satu seri nomor kendaraan atau plat DK itu ada 10.000 kendaraan, entah itu sepeda motor ataupun mobil. Oke, itu tadi adalah aturan pengisian tempat. Nah, biasanya dalam aturan pengisian tempat, entah itu permutasi juga nanti ada atau kombinasi,
kita akan dibantu menggunakan suatu alat hitung atau cara menghitung namanya bilangan faktorial. Jadi lebih dipermudah untuk menghitungnya, ya kan? Apalagi nanti di permutasi, di kombinasi itu banyak menggunakan namanya bilangan faktorial. Bilangan faktorial itu apa? Ya seperti yang tadi, kaidah pengisian tempat yang tidak boleh angka diulang. Ada 5, kalau 5 angka berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2, ya kan? Hanya kalau dalam bilangan faktorial harus sampai angka 1. Nah, sekarang kita masuk ke teori tentang bilangan faktorial dulu. Nah, oke ya. Nah, faktorial, yang dimaksud faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n. Nah, ini bilangan faktorial. N faktorial, itu tanya seru itu, n faktorial namanya. Itu adalah 1 kali 2 kali 3 sampai n tersendiri. Ya kan? Nah, n-nya berapa ya? N-nya minimal lebih dari 2. Ya, kalau 2 itu hanya 2 kali 1 aja. Ya kan? Nah, ini faktorial. Biasanya faktorial itu akan dibalik perkaliannya. Jadi kalau 5 faktorial maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi kalau dari definisi itu n faktorial itu adalah perkalian angka 1 kali 2 kali 3 sampai n. Nah, dalam pengerjaannya kebanyakan dibalik n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai ketemu angka 1. Nah, jadi n-nya ini bisa kalian isi angka sembarang. Kalau angka 10 berarti ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya sampai kali 1. Kita kasih contoh untuk faktorial. Nah, hitunglah nilai dari n faktorial. Ini 6 faktorial, 3 faktorial kali 2 faktorial. Yang ketiga itu 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Yang kelima dan keempat dan kelima itu ada kombinasi antara dibagi dengan kali. 5 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial. Saya kasih contoh satu-satu sehingga kalian bisa mengerjakan yang lainnya. Oke, sekarang yang satu dulu ya, yang penjelasan dari 6 faktorial. Nah, berarti itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 720. Yang kedua 3 faktorial kali 2 faktorial, maka 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Jadi ada 2 bagian, satu punyaan 3 faktorial, satu punyaan 2 faktorial. Kalian selesaikan, 6 kali 2 sama dengan 12. Bagaimana kalau kombinasi seperti nomor 3? Pembagian 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Ya, kalian uraikan 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali dan seterusnya, ya kan? Sedangkan 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk pekerjaan ini kalian bisa mengerjakan misalnya 7 kali 6 dan seterusnya, itu kalian cari hasilnya berapa, terus 4 faktorial hasilnya berapa. Tapi kalau memang ada yang lebih mudah, saya bisa dicoret, nah kan, tinggal 7 kali 6 kali 5, 210. Ya, itu 3 soal. Nah, bagaimana dengan soal yang keempat dan kelima? Misalnya keempat itu 5 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini kalian bisa kerjakan soal nomor 4 atau nomor 5. 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 6 faktorial. Nah, kalau mau mengerjakan seperti ini, cari yang paling gede angkanya. Dan di bawahnya, misalnya ini 8 sama 3 ada 6. Ya, tentu yang lebih gampang adalah yang dicoret ya 8-nya dan 6. Ya kan? Sehingga bisa kita coret. 8 ini ya tinggal 8 kali 7 kali 6
faktorial. Nah, kan? Sehingga 3 faktorial kali 6 faktorial. Nah, 6 faktorialnya bisa kalian coret, ya kan? Coret. Sehingga tinggal hasilnya. Nah, hasilnya berapa? Tinggal 8 kali 7 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial berapa? Nah, tinggal 3 kali 2 kali 1, 8 kali 7. Ya kan, tinggal 56 dibagi 6. 56 dibagi 6 berapa? Nah, ya kan? Nah, itu pembagiannya. Kalau jadi dua soal ini bisa kalian kerjakan ya untuk latihan saja. Oke, selanjutnya ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, satu kelas itu ada pengurus kelas kan. Nah, pengurus kelas ada 6 orang. Jika dalam kelas ada 30 siswa, maka ada berapa cara? Maka dibentuknya ada berapa cara? Ya kan, pakai pengisian tempat, ya kan? Berapa? Oh ya 30 kali 29 kali ya itu kalian itu. Ya kan? Sekarang jika kita punya beberapa hasil yang diperoleh, nah, berapa banyak hasil yang diperoleh jika uang logam dilempar sebanyak 3 kali? Jadi ada uang logam dan ada dadu. Yang uang logam 3 kali, yang dadu 2 kali. Nah, berapa banyak yang dapat dihasilkan? Sekali lempar itu berapa? Ya kan? Kalau dadu bagaimana? Kalau uang logam berapa yang harus dimunculkan? Ya kan, angka sama gambar, berarti 2 kali 2 saja ya. 2 kali 2 kali 2. Ya kan? Karena boleh sama kan? Nah, 2 kali 2 kali 2. Sedangkan kalau dadu berapa? Dadu itu 6. Berarti ada angka, bisa keluar angka 1, bisa keluar angka 2, bisa keluar angka 3, bisa keluar angka 4, bisa keluar angka 5, dan bisa keluar angka 6. Kalau 2 kali sekali lempar berarti ada 6 kemungkinan 6. Kalau 2 kali lempar 6 lagi. Jadi 6 kali 6. Nah, tinggal dikalikan itu hasilnya. Ya. 2 kali 2 kali 2. 6 kali 6. Clear. Kalikan lagi kan keduanya, HP-nya berapa. Terus soal yang ketiga itu adalah tentang faktorial. Nah, seperti tadi silahkan kerjakan ya kan. Nah, ini faktorial yang tadi saya contohkan di atas tadi, tinggal kalian ulangi lagi. Oke, silahkan nanti dikerjakan, dikumpulkan seperti biasa. Oke, demikian tadi pembelajaran tentang kaidah pengisian tempat. Nah, kaidah pengisian tempat adalah salah satu cara dalam kaidah pencacahan untuk mencari berapa terjadi peristiwa yang akan kita dapatkan jika kita melakukan suatu percobaan, entah itu melempar dadu, entah itu melempar angka, membuat plat nomor, pemilihan ketua kelas, ya kan? Atau pemilihan pemain basket misalnya. Basket itu berapa orang, kita harus tahu. Ya kan? Kalau pria 6 orang, pria 5 orang, wanita 6 orang misalnya. Harus tahu. Sepak bola berapa? Oh 11, pasti 11 ya kan? Karena kesebelasan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu latar belakang pertanyaan jika kita belajar tentang kaidah pencacahan. Oke, setelah ini kalian silahkan belajar, ulang-ulang videonya kalau memang belum jelas, kerjakan soalnya, ya kan? Dan kita ketemu minggu depan di dalam kaidah pencacahan yang lain, yaitu permutasi dan kombinasi. Selamat belajar.